Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudari yang online, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Markus pasal kedua. Yang kemarin kita pasal 1 membicarakan anak Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Yesus datang. Dia adalah firman. Dia adalah firman yang besar. Firman ini diberitakan kepada kita. Dan kita menerimanya. Di saat dalam tim ini kita kadang juga tidak benar. Jadi di firman ini tentang 4 firman ini. Ada firman yang bagaimana? Sebenarnya permasalahan ini ada permasalahan yang biasa. Ada 3 hal yang dengan makanan ada hubungannya. Jadi semua ini bisa masuk ke dalam ini. Jadi pertama itu menjadi kantong yang baru untuk menampung anggur baru. Dan kita mesti menjadi kantong yang baru. Dan mesti lembut. Kalau kantong terbuat dari kulit ya sudah lama akan keras ya. Jadi tidak ada iritasinya. Jadi kantong yang lama, banyak tradisi yang lama. Jadi kita mesti berubah. Jadi kita mesti hidup di dalam loh. Dan kita mesti ada perubahan. Dan maka kita bisa menerima Yesus dan menerima anggur baru. Dan sini sangat jelas dibagi 4. Bagian pertama ayat 1 sampai 12. Mesti ada kepercayaan, jangan menghakimi, menerima pengampunan dari Yesus. Mesti ada kepercayaan, jangan menghakimi dan menerima pengampunan kasih karunia dari Tuhan. Markus pasal 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, ditersiarkan kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan pintu masuk pun tidak. Dari sini sampai di Kapernaum dan Yesus kembali lagi ke Kapernaum. Di situ banyak pelayanan yang dari Yesus. Di sini bukan hanya ada pelayanan, tapi juga memberitakan firman kepada mereka. Dan sesudah ini ada satu hal yang terjadi. Ada 4 orang datang membawa seorang lumpuh yang datang dan mereka tidak bisa masuk ke dalam pintu itu karena banyak orang. Jadi ingin supaya Yesus menyembuhkannya sangatlah sulit. Sangat sulit. Jadi bagaimana orang itu bisa membuat sangat sulit, karena banyak orang yang berharap, yang haus. Jadi orang yang haus maka menghalangi 4 orang ini. Jadi bagaimana? Jadi mereka membuat satu ide. Jadi atap rumahnya dibongkar. Jadi di dalam Timur Tengah rumahnya, atap rumahnya bisa dibuka ya supaya bisa berangin-angin adem ya. Dan maka dia di situ atap rumahnya dibuka dan menurunkan orang lupa itu.
Jadi kita merenungkan ya, bisa kita lagi kebaktian pas atap rumah kita dibongkar dan dibuka. Dan mungkin tuan rumahnya sangat marah ya. Saya tidak pernah berpikir ya, waktu saya membuka rumah saya menyambut tamu, tapi banyak perabotan rumah saya yang rusak. Dan hal ini yang terjadi. Karena di sini terjadi, dia ingin orang lumpuh ini bisa disembuhkan. Tujuannya supaya dia bisa disembuhkan. Jadi dengan satu hal yang sangat dibayar dengan mahal ya, jadi atap rumahnya dirusak. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana Yesus melihat bangsa ini. Tuan rumahnya mungkin sangat marah, kenapa atap rumah saya dibongkar. Yesus berkata menguji kepercayaan iman mereka. Ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus melihat iman mereka itu adalah keempat teman orang lumpuh ini. Kemungkinan orang lumpuh ini ada kepercayaan, ada iman, dan juga ada nggak ada iman. Dari sini kita melihat ada iman di dalam keempat teman orang lumpuh ini. Mungkin orang lumpuh ini tidak ada tenaga. Orang lumpuh ini mungkin muda sekali, tidak mau bersemangat, dan terserahlah mungkin sudah tidak baik. Tapi di saat orang samping kita ada kepercayaan, ada iman, maka dosa kita bisa diampuni. Maka saya menghimbau kita semua, jadi kita ada masalah, kita memohon Yesus menyembuhkan kita. Kita ada kepercayaan. Dan di saat kita ada percaya ini, tapi orang samping kita ada kepercayaan ini, masalah ini bisa terjadi. Ini karena dia tidak percaya. Ya, kita atau dia orang tua yang kita kasih yang sudah tua. Dari situ ada percaya yang semua akan terjadi. Dan di sini Yesus berkata, dosamu diampuni. Jadi orang di samping itu memberi pendapat ya. Yesus menjelaskan kenapa dia melakukan begini, kenapa mesti berbicara begini. Aku ingin saya menyembuhkan untuk perlihatkan kamu sudah baik. Jadi tujuannya adalah orang itu disembuhkan. Jadi Yesus berkata, sudah tahu dosamu disembuhkan. Dosamu diampuni supaya mereka tahu. Tadi dijelaskan lebih jelas lagi. Jadi Yesus berkata, saya bersedia menyembuhkanmu. Tapi masih ada masalah yang sangat besar, yaitu dosamu. Jadi dosamu mesti dihilangkan, baru bisa mendapatkan kesembuhan. Ya, terhadap saya itu sama. Jadi masalah saya itu banyak masalah, dia mesti diperiksa. Jadi memohon Tuhan menyinari. Jadi pertama kita mesti menghadapi dosa kita. Saya percaya kesembuhan ini bisa datang. Yang sini dikatakan ada kita sendiri. Jadi saya misalnya dalam kata, bisa orang itu sakit, saya menerima. Kalau kamu punya dosa banyak, jadi kita menjadi orang yang betul kepercayaan dan membimbing orang itu sampai di hadapan Yesus. Jadi kita memeriksanya, bahwa itu terjadi.
itu mendapatkan kesembuhan dan ingin temannya mendapatkan kesembuhan. Yesus ingin kita semua orang tahu kalau Yesus bisa menyembuhkan, mengampuni dosa orang. Orang berkata, kamu Yesus jangan berbicara banyak, cepat sembuhkan. Orang membutuhkan. Kita mesti memperbarui pemikiran kita. Maka kita mendapatkan firman yang diberkati. Kita membuat yang bagian kedua, ayat 13 sampai 17. Melepaskan harta kita dan juga kepintaran kita dan mengikuti Yesus, yaitu meletakkan itu uang, maka harta kita, yaitu membicarakan tentang Lewi dan juga teman-temannya Lewi, yaitu meletakkan diri kita sendiri, dia merendahkan diri kita sendiri, atau membicarakan orang Farisi. Yesus melihat Lewi duduk di satu tempat. Dia membantu pemerintah Roma menerima pemungut pajak untuk orang Lewi. Jadi di sini mendapatkan banyak keuntungan. Jadi kita itu semacam pengkhianat ya. Jadi membantu orang yang menista kita, ya ini juga termasuk orang yang berdosa. Jadi Yesus melihatnya, biarpun banyak orang yang menistanya dan membuatnya, dan dia lebih suka melihat banyak uang, apakah dia senang? Tidak. Jadi kehidupannya juga tidak baik. Jadi Yesus memanggilnya, dan Lewi langsung pergi mengikuti Yesus dan mengundang Yesus ke rumahnya, dan di rumahnya di situ banyak teman-temannya. Dan banyak orang dosa juga mengikuti Yesus. Dari sini orang Farisi mulai berbicara. Dan dia berkata kepada mereka, kenapa mereka makan bersama-sama dengan pemungut juga dan orang berdosa? Yesus mendengar dan membicarakan. Saya datang untuk memanggil kepada mereka, dan saya datang untuk menolong mereka. Kamu merasa kamu tidak bermasalah, kamu merasa kamu baik. Ini orang yang penuh percaya diri. Saya bukan datang mencarimu. Tapi kita juga sudah merasa kita sekarang baik ini, kita akan jauh dari Yesus. Yesus tidak bisa melakukan banyak hal di dalam diri kita. Dan kita selalu meminta-minta itu dan merasa kita lebih baik. Ayat 18 sampai 22. Jadi meletakkan semua. Jadi memahami kehendaknya Tuhannya, yaitu tentang membicarakan tentang hal tentang berpuasa. Murid pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, dan dia bertanya pada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Bukankah berpuasa? Bukan itu mengharapkan Mesias hadir. Negara kita, kerajaan kita sudah hancur beberapa tahun. Kenapa mestinya kita berpuasa? Itu meletakkan itu merasa kudus yang semu yang diperlihatkan kepada orang. Sebenarnya kita
bersama-sama dengan mempelai laki-laki, bukankah lebih bersukacita? Dan suatu saat saya akan meninggalkannya dan saya akan berkorban, dan di saat itulah mereka akan berpuasa. Tapi orang Farisi ini tidak memahami apa yang Yesus katakan. Jadi di dalam hal yang depan itu kita melihat mesti berpuasa, yaitu mesti latihan. Yaitu yang ingin orang Farisi katakan adalah yang kekudusan, yang semu, yang diperlihatkan di depan, tapi tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tapi Yesus berkata, kamu mesti ada hubungan dengan saya. Ya, saya sudah datang, saya di sini, kamu mesti bersukacita dengan saya. Tuhan bersukacita dan saya juga bersukacita. Tuhan berduka cita karena dosa-dosa manusia, saya juga akan berduka cita. Bagaimana Tuhan membimbing? Bukannya dengan memperlihatkan yang di luarnya bagaimana dia kudus, tapi bagaimana hubungan dengan Tuhan. Dan kita banyak bisa menghafal banyak Alkitab ya, firman Tuhan, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Dan kita bisa juga terhadap Alkitab sama memahami Alkitab sebagai ini kiasan puisi, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tapi kita dalam universitas bisa mengajar Alkitab. Ini adalah puisi yang sangat pintar. Tapi boleh guru itu tidak percaya pada Yesus. Ini perumpamaan ini banyak ya. Jadi bukan karena betapa banyak kita memahami Alkitab maka kita hubungan kita dengan Yesus. Bukannya karena kita banyak berpuasa dan berdoa itu hubungan dengan Tuhan. Kita bisa dengan puasa dan berdoa tapi tetap menghakimin orang, si ini kenapa tidak datang renungan pagi, kenapa si itu. Tapi dalam berpuasa hanya berpuasa 1 kali, bukankah dikatakan tidak tidak makan hanya 1 kali, dan di sini menghakimi dan membicarakan orang. Jadi saya melihat orang Farisi ini sangat baik untuk ya. Jadi orang Farisi ini senang untuk membuat kericuhan, membuat keributan ke murid-muridmu, untuk membuat keperselisihan antara Yesus dengan muridnya. Kita melihat di ayat 16. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, dia berbicara kepada murid-muridnya supaya menginginkan hubungan murid Yesus dengan murid ini jadi terpecah. Ayat 18, dan kepada Yesus, dan ayat 18 berbicara pada Yesus, murid-muridmu. Jadi orang Farisi senang untuk membuat kekacauan ya. Ada waktu kesempatan dan mereka selalu membuat perselisihan antara Yesus dan murid-muridnya. Yesus berkata satu pembahasan, tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susut pada kain yang tua. Ya, kain ini diibaratkan perilaku. Pakaian itu adalah dia. Jadi kain yang baru ditambahkan kepada baju yang tua itu akan sobek ya. Biarpun kita menambahkan dengan baik juga. Dan di saat dicuci dan di saat kain itu menyusut, maka dengan kain itu akan koyak. Ya, kita yang berlaku yang lama kita ya diperbarui dengan yang baru itu ya sama juga.
tidak ada gunanya karena perilaku yang lama itu mengikuti Taurat. Jadi perilaku yang lama itu tidak ada orang yang bisa melakukannya, mentaatinya. Jika kamu ingin mengikuti hal yang baru ini, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu melakukannya akan bertambah menderita. Saya tidak bisa itu. Apakah sudah lewat waktu ya? Kita mesti lihat waktu yang tepat. Jadi kita bisa mengikuti orang yang lama itu mengikuti perilaku Yesus. Banyak orang di sini di gereja 611 yang terbelenggu dan merasa sangat sulit untuk mengikuti gereja 611. Jika kamu bertambah haus, ya, maka kamu merasa tidak bisa mengikuti yang, dan banyak orang merasakan hal yang ini. Jadi kamu bertambah ingin lebih rajin lagi, tapi tidak bisa melewatinya dan akhirnya menyerah. Jadi gereja 611 adalah kereta api yang ekspres yang cepat ya. Bagaimana mengejar juga tidak bisa mengejarnya karena terlalu cepat. Jadi orang lama ini ingin mengikuti hal yang baru, bagaimanapun tidak bisa mengikutinya. Sebenarnya kamu di dalam gereja, di dalam kereta yang dari bagaimanapun juga di dalam kereta kamu juga di dalam tidur dan di dalam keadaan yang baik. Jadi kamu bergerak, jadi kereta ini tetap akan berjalan lurus ke depan dan kemungkinan juga bisa terbang. Jadi yang terutama adalah hubungan, tidak memikirkan apa yang sudah kamu lakukan. Utama itu bukankah apakah kamu tidak berpuasa, apakah datang ke renungan pagi, itu bukan. Tetapi yang utama bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, apakah sudah lebih baik lagi. Dan juga hubungan sama manusia akan terus diperbaiki. Dalam keadaan seperti ini dan kamu akan bersuka cita. Jadi kamu merasa di dalam gereja ini, dalam hubungan ini dengan Tuhan dan manusia sudah diperbaiki. Dan kamu sudah kamu membantu orang dan juga ada hubungan dengan sesama manusia akan diperbarui, dan ini yang lebih bagus. Yesus disalib di kayu salib karena memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Dia memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi bisa berkata orang hubungan dengan sesama baik itu jadi bisa ada diperbaiki, itu sudah betul. Jadi dalam renungan pagi tapi hubungan kamu tidak baik dan kamu tidak bersuka cita, dan itu tidak ada gunanya. Kamu tidak ingin datang, pengen datang dan tidak ada waktu tidak datang, dan tapi hubungan kamu baik, itu akan lebih baik. Benar, ini lebih baik. Banyak orang bertanya pada saya, kenapa kamu bisa kurus? Kurus bukan yang utama, kurus bukannya sangat sehat ya, tapi yang penting sehat utama. Kita adalah intinya, kita ada kekuatan dan ada daya tahan tubuh. Yang kita yang utama itu. Kita mesti memperbarui ada kita ayat 23 sampai 27. Meletakkan semua perintah dan mendekatkan diri kepada Tuhan pada hari Sabat. Ini yang sangat jelas latar belakangnya.
Itu pada hari Sabat murid-murid Yesus memetik uh, gandumnya. Jadi muridnya Tuhan tidak puasa dan tidak ada makanan. Dan karena sangat lapar juga karena melihat ada murid Yesus mengambil gandum ya, dan orang Farisi melihat dan kenapa di sini murid Yesus bisa melakukan hal ini. Di sini dengan tangan ini memetik ya gandum ini menurut perintah Taurat ini, hukum Taurat ini boleh. Jadi di hari Sabat bolehkah melakukan ini, tapi tidak ada peraturan ini ya. Orang Farisi merasa tuh pada hari ini melakukan memetik bulir gandum itu yaitu satu pekerjaan, jadi melakukan satu ini pelanggaran dan tidak boleh. Dan ya, murid-muridnya Yesus lapar tidak ada makanan, bagaimana mereka bisa melakukan hari Sabat? Jadi perutnya ada bunyi. Bagaimana mendekatkan dirinya kepada Tuhan tapi perutnya berbunyi karena lapar? Tidak mungkin dengan kusuk mengikutinya. Jadi hari Sabat dibuatkan pada orang. Jadi di hari Sabat ini supaya 1 minggu per hari supaya mereka tidak melakukan pekerjaan. Jadi seorang tuh mesti melakukan hari Sabat dan orang mesti istirahat. Dan di dalam hari mereka berhenti bekerja dan supaya ada terhubung dengan sesama manusia dan juga terhubung dengan Tuhan. Dan seorang itu sampai lapar sampai perutnya berbunyi, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi hatinya tidak dipuaskan. Perutnya kenyang, maka bisa mengikuti hari Sabat. Jadi baru bisa mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Jadi intinya intinya Yesus kepada yang utama adalah kepada manusia. Manusia membutuhkan kepercayaan. Jadi orang mesti mengikuti Yesus yang memanggil orang-orang yang berdosa. Jadi orang mesti membutuhkan melihat hubungan terbaik kepada Tuhan, dan manusia memerlukan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, intinya adalah hubungan. Intinya bagaimana orang terhadap Tuhan, apakah ada kepercayaan. Jadi Tuhan bicara kepada manusia dan kita mengikuti, ada hubungan, ada kepercayaan, ada hubungan. Jadi ada hubungan. Dan di sini menghadapi dosa kita. Ya, ini ada kantong baru. Ini ada kantong baru. Jadi di dalam kantong yang lama, hubungan kebaktian selesai, dan itu Tuhan rumahnya sangat marah. Kenapa kamu egois? Kamu tidak menanya pada saya dan membongkar atap rumah saya, dan kamu tidak menghormati saya. Jadi menghadapi banyak perselisihan. Kita bisa bagaimana ketidakberdayaan, dan kita datang ke kebaktian ini ya lebih awal 1 jam, datang antri kebaktian, antri sampai di jalan raya sampai jauh.
Jadi yang sedang berbutuhkan tidak bisa antri terlalu lama. Jadi ada beberapa hari ini waktu ada drama, orang yang membuat teman baru tidak usah ngantri. Jadi teman baru itu kamu tidak usah ngantri, tidak ingin yang ngantri bersamanya. Tapi kalau tidak ngantri akan duduk di bawah. Kalau kamu tidak antri, kemungkinan tidak bisa masuk. Jadi saya mau satu teman yang baru satu jalan tidak usah ngantri. Terus itu berpikir orang apa teman baru sangat penting. Jadi banyak teman baru datang. Ayo kamu masuklah. Jadi orang baru ini bisa duduk di depan. Akhirnya saya merasa tuh satu sekelompok orang sangat marah. Jadi satu teman baru membawa 4 teman lama. Kita kenapa ada drama? Kita hari kebangkitan juga banyak 10 kali, maka supaya ada teman baru datang, Tuhan membantu kita. Kita ada pemikiran yang baru. Jadi kita bisa menerima anggur baru yang dari Yesus. Mari kita memuji Tuhan kita. Yesus, kami terima kasih karena anggur baru ada di tengah-tengah kami terus mengalir. Supaya kami bisa menjadi kantong baru, bisa menampung anggur barumu.
Kita masih sama dalam lagu chorus ya. Ya, menyanyikan lagu ini. Haleluya, haleluya. Apa pemulaan pemberitaan firman, yaitu Yesus Kristus anak Tuhan datang. Melalui pemberitaan firman Yesus Kristus anak Tuhan sudah datang. Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan firman-Mu ini berkata, tidak ada orang yang menambahkan kain yang rusak pada sisai kain tua. Demikian seorang mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kur yang tua. Kalau kita datang di hadapan Tuhan, ada Kristus anaknya Tuhan. Dia memberitakan firman Tuhan ini, memberitakan firman yang baik ini di tengah-tengah kita. Yang kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Terima kasih padamu karena Engkau memberitakan firman ini kepada kita. Terima kasih dan memuji-Mu. Terima kasih Engkau datang di dalam dunia ini, di dalam ini, keadaan ini, berita yang baik ini, di dalam permintaan ini, sehati kami mengikuti dan berubah, dan kami berubah dan menerima, memberitakan firman ini. Firman ini membawa itu hal yang baik. Pada kita sabda ini, saya itu dikatakan kita mesti ada kepercayaan yang penuh. Kita percaya. Jangan saling menghakimi dan kita menerima. Yesus ada menerima pemberita ampuni dosa ini seperti 4 teman ini, dan berdoa untuk teman ini, apa orang yang membutuhkan di dalam sakit dan mereka dalam kesulitan. Tuhan dalam tahun ini, di dalam tahun ini kamu ada orang yang seperti ini, ada keluarga ini, kamu sekarang ini dalam kesulitan ini, kamu percaya berita ini sudah dia di dalam berita ini, yaitu dalam Kristus anak Tuhan sudah datang. Berita ini membawa kita kepada ini, di dalam kepercayaan ini orang mendapatkan kesembuhan, orang mendapatkan bantu, dan kita bersama kita bersama di dalam ini berdoa untuk teman-temannya ini. Dan kita berdoa ini seperti tempat-tempat ini, orang lumpuh ini disembuhkan karena kepercayaan, karena teman yang percaya ini dan teman yang lumpuh ini disembuhkan, dan kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau sembuhkan suami saya yang kemarin di dalam tes ada paru-parunya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdeklarasi dan suami saya semua. Yesus berkata padamu, kepercayaan kami itu kurang. Di sana ada kasih dan kepercayaan kami berkuat, dan kami sini bukan dalam keadaan ini. Kita bukan dalam keadaan begini, kami berdoa. Kita akan berdoa dengan keras memohon kepadamu. Tuhan memberikan saudara-saudara ini di dari saudara-saudara yang di online. Dan kami mohon dengan suara keras, dengan beritakan firman ini, mengatakan terhadap kita kepercayaan Tuhan kita kepada Tuhan. Dengan suara keras kita memohon kepada Tuhan. Kita teman kita di saudara-saudara kami ini, dan keluarga kami, mereka di dalam kesakitan ini, dan kita bersama berdoa kepada Tuhan di dalam ini. Mereka di dalam yang lumpuh ini, kita memohon kepada Tuhan firman ini sampai, dan teman kita, ada orang di samping kita, mereka disembuhkan dan mendapat kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan. Kami deklarasi saat kamu berdoa, mujizat terjadi tengah-tengah ini. Yang dalam penyakit kanker, saudara kita di dalam penyakit yang terakhir, kita memohon lebih besar ini, dan kita percaya dengan percaya ini, dan kita percaya dan mereka mendapatkan kesembuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Saudara-saudara ini kita melihat Yesus melewati, dia melihat orang Lewi dan memanggilnya. Yesus memanggil orang berdosa. Kayak kita sini ada banyak teman-teman kita. Orang ini kita merasa seperti Lewi.
Dan mereka tidak pantas. Kenapa engkau Yesus memanggilnya? Kenapa masih menyelamatkan, karena mengasihinya? Saudara, kita boleh kita duduk. Roh Kudus menyinari kita di dalam kehidupan kita ini. Apakah kita melihat orang, kita melihat itu dalam ini, Tuhan, kenapa ini kamu memanggilnya? Karena ini kamu memakainya. Kenapa orang ini bisa mendapatkan keselamatan? Dari sini mengatakan Yesus datang menyelamatkan orang berdosa, dan Yesus datang memanggil orang-orang berdosa. Mau Tuhan menyintai kita. Banyak saudara-saudara semua di dalam hati kita benar merasa menghakimi orang bagi gini. Kenapa dia orang yang mendapatkan keselamatan? Dia adalah dosa. Kami sudah bersedia di hadapan Tuhan. Dan kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan, kami ada menghakimi. Kami tidak bisa memaafkan. Dan kita tidak memahami kehendak hati Tuhan. Dan kami sini di hadapan Yesus, dan kita mengaku dosa daripada Tuhan, dan kita berdoa. Yesus, kami di hadapan-Mu. Kami mengakui kami sangat lemah. Kami tidak bisa menerima orang yang tidak sama dengan kami, dan tidak bisa memahami hati-Mu lebih banyak lagi. Kenapa orang pemungut cukai pun kamu memanggilnya? Kalau orang berdosa pun engkau memakai. Engkau bersama dengan orang dosa ini makan bersama. Dan kami tidak memahami. Kami dengan mata pikiran kami, dengan merasa perilaku ini kami menghakimi. Tapi Tuhan, di hadapan-Mu kami memohon, bukalah mata kami supaya kami memahami. Lebih Tuhan, Yesus memanggil orang dosa. Kami juga sama seperti orang berdosa. Kami memahami hati-Mu supaya mata kami itu bisa melihat orang sekeliling kita. Kita di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa, mau berubah. Kasih-Mu lebih banyak lagi mengurapi kami, dan kasih-Mu lebih banyak lagi. Tuhan, Engkau datang memanggil orang-orang berdosa, dan datang mencari orang-orang yang tersesat, supaya kami memahami, supaya kami mendapatkannya. Semua kita bersedia, kan, kita orang yang tidak sama ya dalam pengertiannya dan juga pendapatnya, dan kita berdoa kepada orang di samping kita yang menghadapi wabah penyakit, perekonomian, dan keadaan sekarang ini, dan yang berbeda pendapat ini dari teman kita dan juga keluarga kita dengan tidak sama pendapatnya, dan kita menjadi ada keributan. Kali kita bangkit di sini, kita di dalam Yesus, di saat Yesus bersama kita dan kasih, kita berdoa untuk mereka. Kita mendoakan pada orang yang tersesat, dan kepada orang yang berbeda pendapat, kita berdoa kepadanya. Kita berdoa bersama untuknya. Shigra hira la papa papa di hira la shigra la papa papa. Yesus, Engkau datang di tengah-tengah kami untuk menyelamatkan kami, setiap orang yang kamu kasihi, biarpun bagaimana yang beda pendapat ini, apa yang pemikiran mereka, dan bagaimana dalam keadaan ini. Yesus, Engkau tuh bersedia, dan kami datang bersedia di kayu salib ini ada kehendak-Mu. Engkau tidak membedakan suku dari manapun, dan tapi kami setiap orang di hadapan-Mu. Ada orang yang tersesat, ada orang seperti orang Lewi, tapi Tuhan, Engkau datang, Kamu memanggil kami. Engkau datang untuk memanggil setiap orang berdosa ini. Dan kami ini yang kami doakan satu-satu.
Kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan Yesus, Engkau datang sendiri menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus, Engkau menyelamatkan kedamaian-Mu di tengah-tengah kami, dengan kasih-Mu membimbing di tengah-tengah kami. Tuhan, kami membutuhkan-Mu, kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu. Terus saya diam. Dia berkata, dia bisa mengizinkan. Jadi sebenarnya hari Sabat bukan untuk manusia, hari Sabat. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Tuhan sini selalu di dalam ini, di hadapan-Mu, di tengah-tengah memuji-Mu, dan terhubung dengan-Mu, dan bersama memuji-Mu. Dan sekali lagi, di setiap saudara semua, dan kita datang dari gereja-gereja yang berbeda. Kita di sini, dan banyak hal yang kita tidak memahami. Di sini kadang-kadang sangat sulit. Di dalam ini ada kita berkata, kalau kita ingin mengikuti tapi tidak bisa mengikuti, tapi kita angkat tangan kita, dan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Mohon Tuhan bantu terhubung dengan Tuhan yang dikasih, karena datang di hadapannya. Semuanya di dalam Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan di sini, kita yang itu segala peraturan, Tuhan bantu Tuhan. Bagi kita menyediakan anggur baru dan kantong baru, dan bantu kami. Semua itu kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan bantu kami ini, angkat semua ketidakbayar kami, kesulitan kami. Kita berdoa, mohon Tuhan bantu kita. Segera iralah papa di. Ciara ampuni dosa suami saya. Engkau bantu suami saya, sembuhkan Tuhan, berilah mujizat terjadi. Biar Tuhan suami saya mengalami Tuhan, bantu kami menerima anggur baru-Mu. Tidak menjadi kehendak hati-Mu, bantu kami. Dan kita bersama, kita berdoa dalam bahasa roh. Kita masih di dalam ini, di dalam Roh Kudus. Jadi dalam semua apa yang kamu, karena hubungan untuk menebus kami dan memperbarui hubungan kami, Engkau disalib di kayu salib. Dan kami mengikuti-Mu, dan semua yang tidak bisa mengikuti-Mu, Engkau mengangkat dari kami. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, ubahlah kami. Tuhan, perbarui kami. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Perbarui hati nurani kami. Bukan hanya seperti kekudusan yang semu yang diberikan di depan, tapi kami kekudusan yang nyata. Ada kenyataan ini, kami hubungan kami dengan-Mu Tuhan.
Roh Kudus mohon jamah setiap kami. Ya Bapak kami yang dalam yang sudah tua, yang memberontak, diangkat. Ya kami setiap hari kami rendam di dalam kehadirat-Mu dan selalu mendekatkan diri bersama-Mu. Engkau angkat semua lidah dan juga telunjuk yang selalu menghakimi. Tuhan, Engkau datang untuk memberitakan firman supaya setiap orang mendapatkan keselamatan. Tuhan, Engkau memperbarui mata kami, memperbarui hati kami, memperbarui kami seutuhnya. Kami di gereja 611 dan kami sudah masuk naik di dalam kereta 611 ini. Kami tengah-tengah ini, kami mohon memberikan kami sangat berteduh. Engkau ada Tuhan pada hari Sabat dan kami tetap terhubung padamu, dan Tuhan Kau pasti memberikan satu semua yang baik pada kami. Firman-Mu yang telah ini buka pada kami karena awal dari perumahan firman dari Yesus Kristus anak Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. So kami hari ini menerima dan masuk di dalam kepercayaan dan masuk dengan memohon dan ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan Yesus dalam nama-Mu berkati setiap saudara-saudara semua di sini. Tuhan Roh-Mu dan terus memperbarui kami dan terus bersama dengan hubungan kami dan semua ini dengan kepercayaan ini dan juga ya semua kepercayaan ini ada hubungan dengan Yesus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih memuji-Mu, kami memuliakan-Mu dan sini mendengar firman ini dan kami Yesus memuji-Mu dan berkati saudara-saudara berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berkati kalian semua.